Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya? Masih stabil? Salam stabil. Semoga kita masih terus diberikan kestabilan, baik itu kesehatan, ekonomi, maupun pemikiran, agar kita terus bisa berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil di tengah kondisi yang semakin tidak stabil. Jadi biar aja di luar nggak stabil, tapi dalam diri kita, di jiwa kita tetap stabil, gitu. Nah, kali ini kita akan lagi-lagi membedah KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi kali ini berhubungan sama profesi-profesi. Nah, jadi kalau kalian punya aplikasi KBBI yang daring, terus yang resmi dari Kemendikbud yang warna biru itu, nah di situ ada satu eh, membahas tentang berbagai macam kata-kata berdasarkan bidang-bidang gitu. Nah, kali ini kita akan membahas sesuatu yang sedang dekat dengan kita, kehidupan kita. Iya, benar sekali. Bidang kedokteran. Nah, tapi kalau di KBBI ini dia digabung ya, bidang kedokteran dan fisiologi gitu. Tapi di dalam satu wadah. Nah, apa-apa aja kata-kata dalam bidang kedokteran yang ada di dalam KBBI. Mari kita saksikan video ini. Sebelumnya, kalau kalian merasa video ini menambah wawasan, bermanfaat, dan memberikan informasi, tambahan informasi yang berguna bagi kehidupan kalian, jangan ragu-ragu untuk klik tombol berlangganan atau subscribe-nya, lalu nyalakan loncengnya untuk tahu update-update terbaru, klik tombol like, dan berikan komen-komen yang sifatnya membangun untuk perkembangan channel ini atau konten-konten saya. Itu aja. Mari kita saksikan apa aja sih kira-kira istilah-istilah dalam ilmu kedokteran yang ada di dalam KBBI. Ilmu kedokteran dan fisiologi yang ada di dalam KBBI. Ayo. Mari belajar bahasa Indonesia. Kita boleh bangga dengan bahasa asing, tapi jangan asing dengan bahasa sendiri. Nah, sebelumnya karena istilahnya cukup banyak, jadi mungkin kita akan bagi per part-part. Nah, ini abjad A dulu aja. Abjad A aja banyak kali. Nah, tapi juga sebelumnya, karena saya tidak punya basic kedokteran, saya sifatnya hanya membacakan apa yang tertulis di KBBI. Nah, semoga benar dan semoga juga memberikan manfaat buat kalian semua gitu. Nah, kata pertama yang ada di dalam KBBI, ilmu kedokteran dan fisiologi adalah abdomen akut. Nah, abdomen akut ini dalam istilah ilmu kedokteran yang ada di KBBI artinya adalah gejala nyeri perut yang datang tiba-tiba. Biasanya mengindikasikan penyakit di dalam abdomen. Misalnya radang usus buntu, radang kantong empedu, perforasi usus, dan pecah limpa gitu. Nah, jadi abdomen akut ini adalah gejala nyeri perut yang datang tiba-tiba. Biasanya itu mengindikasikan adanya penyakit-penyakit yang di dalam abdomen. Contohnya kayak tadi tuh radang usus buntu, radang kantong empedu, perforasi usus, dan pecah limpa. Jadi kalau misalnya kalian tiba-tiba ngerasa sakit perut, nyeri perut, nah sebaiknya periksa aja ke dokter gitu. Dan kalau sering terjadi, sebaiknya periksa aja ke dokter gitu. Mana tahu abdomen akut, ya kan? Oke. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, kata selanjutnya dalam ilmu kedokteran dan fisiologi yang ada dalam KBBI adalah abduksi. Abduksi ini sebenarnya punya arti juga ya di dalam bahasa Indonesia. Artinya adalah pengambilan secara paksa, terutama perempuan untuk dikawini atau digauli. Wow, itu ternyata artinya abduksi. Tapi di dalam ilmu kedokteran, abduksi itu artinya adalah gerakan ke arah luar sumbu badan. Ini tentang tangan dan kaki. Jadi kayak misalnya keluar sumbu badan, ini kan badan nih, keluar. Nah, gitu kali ya. Itu. Dan atau ke arah luar sumbu kaki. Ini tentang ibu jari. Jadi kalau ibu jari kalian keluar gitu, nah itu disebut dengan abduksi, gerakan ke arah luar sumbu badan atau sumbu kaki. Itu dia. Abduksi dalam ilmu kedokteran dan fisiologi ada di dalam KBBI. Semoga bermanfaat. Nah, kalau tadi abduksi adalah gerakannya, kali ini ada yang disebut dengan abduktor. Abduktor ini adalah otot yang menggerakkan anggota badan seperti tangan dan kaki ke samping. Jadi kayak tadi itu ya, kayak ke samping gini. Nah, ototnya itu disebut abduktor. Gitu. Jadi pinter kedokteran kita nih karena KBBI. Semoga aja bermanfaat dan memberi tambahan informasi buat kalian semua, buat kita juga, buat saya juga. Semoga bermanfaat.
Nah, selanjutnya dalam ilmu kedokteran dan fisiologi ada istilah yang disebut dengan aberasi kromosom. Nah, aberasi kromosom ini dalam KBBI artinya adalah kelainan atau perubahan kromosom, baik jumlah maupun bentuknya. Nah, gitu. Jadi kayaknya ini istilah yang terkait tentang kesehatan sel sperma kali ya, kromosom kan. Kelainan atau perubahan kromosomnya, baik itu jumlah maupun bentuk gitu, yang disebut dengan aberasi kromosom. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, selanjutnya ada ablasi. Ablasi ini ada banyak pengertiannya, baik itu dari bahasa dari kata bendanya, ilmu biologi, ilmu geografi, dan hidrologi juga ada. Tapi kita bahas dari ilmu kedokteran dan fisiologi dulu aja. Ablasi dalam ilmu kedokteran dan fisiologi artinya adalah pemutusan jalur elektris antara bilik atas dan bilik bawah pada jantung. Nah, jadi kalau di jantung ada jalur elektrisnya berarti ya, antara bilik atas sama bilik bawah pada jantung gitu. Oh, gitu. Jadi baru ngerti juga kita. Inilah akibat kalau dulu waktu SMA pelajaran biologi tidak mengikuti dengan baik. Jadi nggak tahu ada bilik atas, bilik kanan. Saya tahu saya ada bilik kiri, bilik kanan aja kalau jantung. Astagfirullah. Ya maaf itu kesalahan saya pribadi. Ya, ablasi dalam ilmu kedokteran dan fisiologi dalam KBBI artinya adalah pemutusan jalur elektris antara bilik atas dan bilik bawah pada jantung. Itu dia. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita. Terima kasih. Nah, istilah selanjutnya dari ilmu kedokteran dan fisiologi yang ada di dalam KBBI adalah ablasi kateter. Nah, kalau tadi ablasi, kalau ini ablasi kateter. Nah, ablasi kateter ini adalah teknik ablasi yang dilakukan dengan menggunakan kateter yang tipis dan panjang yang dimasukkan ke dalam dimasukkan pada vena dari tungkai atau lengan menuju jantung gitu. Jadi kayak ini semacam teknik operasi jantung mungkin gitu. Jadi ablasi kateter gitu. Semoga kita dijauhkan dari penyakit jantung ya. Ya, tapi kalau misalnya ada ya nggak apa-apa gitu ya. Semoga bisa cepat sembuh dan sehat selalu. Nah, tapi istilah ablasi kateter ini teknik ablasi yang dilakukan dengan menggunakan kateter yang tipis dan panjang yang dimasukkan pada vena dari tungkai atau lengan menuju jantung. Itu dia. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan menambah wawasan kita semua. Istilah selanjutnya dari ilmu kedokteran dan fisiologi yang ada dalam KBBI ada yang disebut dengan ablasi retina. Kalau tadi ablasi kateter, kali ini ablasi retina. Ablasi retina artinya adalah lepasnya retina dari jaringan yang menopangnya. Biasanya disebabkan cedera pada mata, rabun jauh yang parah, dan efek operasi lasik. Gitu. Jadi ini kayaknya terkait kesehatan mata. Jadi lepasnya retina dari jaringan yang menopangnya. Nah, itu biasanya disebabkan karena cedera pada mata, rabun jauh yang parah, dan efek operasi lasik. Itu disebut dengan ablasi retina. Begitu. Jadi nambah wawasan kan terkait kesehatan mata. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan bisa memberi tambahan wawasan untuk kita. Semoga bermanfaat. Nah, istilah selanjutnya dari ilmu kedokteran dan fisiologi yang ada dalam KBBI ada yang disebut dengan ablepsia. Ablepsia ini adalah penglihatan yang berkurang atau hilang, buta. Nah, gitu. Jadi kalau untuk menyebut mungkin teman-teman kita yang tunanetra, mereka terkena penyakit yang disebut dengan ablepsia ini ya, hilangnya penglihatan atau berkurangnya daya penglihatannya gitu. Jadi disebut dengan ablepsia, penglihatan yang berkurang atau hilang. Atau kata lainnya adalah buta atau tunanetra. Begitu. Itu dia, semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, selanjutnya istilah dari ilmu kedokteran dan fisiologi yang ada dalam KBBI adalah aborsi medis. Aborsi medis ini artinya adalah aborsi yang dilakukan melalui pemberian obat. Begitu. Oke, kita nggak usah bahas panjang-panjang karena cukup sensitif kata-katanya. Saran saya aja ya buat teman-teman,
Ya yang mau melakukannya sebelum menikah ya silahkan saja, tapi hati-hati, gunakanlah cara-cara yang baik. Kalau bisa jangan sampai jadi. Nah, kalau jadi bingung, apalagi nggak mau tanggung jawab, jangan sampai melakukan hal-hal yang melanggar hukum gitu. Itu aja istilahnya adalah aborsi medis, aborsi yang dilakukan melalui pemberian obat begitu. Itu aja, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kalimat selanjutnya dari ilmu kedokteran dan fisiologi yang ada di dalam KBBI adalah yang disebut dengan abortif. Nah, abortif ini dalam KBBI artinya adalah terhenti dalam perkembangan. Oh, gitu. Jadi kalau dari istilah kedokteran ya, terus ada istilah adjektifnya juga, artinya tidak sempurna. Gitu. Berarti kita semua adalah abortif karena tidak ada manusia yang sempurna. Jadi dari istilah kedokteran dan fisiologi, abortif artinya adalah terhenti dalam perkembangan, itu dia. Jadi kita tahu kan artinya abortif. Selama ini kita taunya aborsi doang. Abortif ada, artinya terhenti dalam perkembangan, itu dia. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, kata selanjutnya dari istilah ilmu kedokteran dan fisiologi yang ada di dalam KBBI ada yang disebut dengan abortus. Abortus ini artinya adalah fetus dengan berat kurang dari 500 gram pada saat dikeluarkan dari uterus yang tidak mempunyai kemungkinan hidup. Nah, mari kita cari apa arti fetus. Fetus sendiri artinya adalah janin. Oh gitu. Jadi kata lainnya adalah janin yang beratnya kurang dari 500 gram gitu. Yang pada saat dikeluarkan dari uterus yang tidak mempunyai kemungkinan hidup, itu disebut dengan abortus. Atau kata lainnya dari nounnya adalah guguran dalam bentuk janin. Jadi keguguran itu abortus ya. Gugurannya disebut dengan abortus. Janin yang tidak mempunyai kemungkinan hidup itu disebut dengan abortus. Kemudian ada lagi artinya yang menyebutkan bahwa abortus itu artinya adalah keadaan terhentinya pertumbuhan yang normal. Ini tentang makhluk hidup gitu. Jadi dari istilah ilmu kedokteran artinya adalah fetus atau janin dengan berat kurang dari 500 gram yang pada saat dikeluarkan dari uterus yang tidak mempunyai kemungkinan hidup. Kemudian dari nounnya artinya adalah guguran untuk istilah janin. Kemudian keadaan terhentinya pertumbuhan yang normal. Ini tentang makhluk hidup. Itu dia artinya abortus di dalam KBBI. Semoga bermanfaat untuk kita semua.